Pasti kalian nggak tahu bagaimana kondisi kebun pisang kalian. Udah lama berbudidaya pisang tapi kalian nggak tahu kebun sendiri itu kondisinya bagaimana. Jangan hanya terfokus pada pertumbuhan dan pembuahannya saja. Oh, pertumbuhannya bagus, oh pembuahan pisangnya juga bagus. Tapi tahu nggak, pernah ngecek nggak di kebun pisang kalian? Ada pohon pisang yang berpotensi menghasilkan buah, ada juga yang sudah terkena penyakit, dan ada juga pohon pisang yang berpotensi menghasilkan buah namun hasilnya tidak akan maksimal, teman-teman. Ketiga hal ini harus kita perhatikan. Tapi apa gunanya, apa pentingnya, teman-teman? Sekarang saya jelaskan di poin pertama terlebih dahulu. Agar menjadi data atau catatan kita supaya kita bisa memprediksi berapa jumlah tandan yang akan kita peroleh nanti. Setelah panen selesai, nanti kita tinggal sinkronkan jumlah tandannya sama atau tidak. Kalau misalkan tidak sama, berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa dicuri, bisa juga bibit yang terkena penyakit fusarium dan juga penyakit pisang kerdil itu bertambah, teman-teman. Terus yang kedua, ada berapa bibit pisang yang terkena penyakit. Saya di sini berbicara tentang penyakit fusarium ya, atau penyakit pisang kerdil, karena penyakit fusarium dan penyakit pisang kerdil itu sudah total yang nggak bisa berbuah si pohon pisangnya. Kalau misalkan masih penyakit bercak daun dan lain sebagainya, itu masih bisa kita obati, teman-teman, karena si pohon pisang itu masih bisa menghasilkan buah. Gunanya apa kita mengetahui ini? Supaya kita bisa mencegah penularan agar tidak meluas. Dan pohon pisang yang sudah terkena penyakit fusarium ataupun penyakit pisang kerdil itu nggak usah dipupuk ya, teman-teman. Karena kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi si pohonnya itu nggak bisa berbuah. Jadi salah jalan satu-satunya itu ya diganti dengan bibit yang baru. Karena percuma, lebih baik pupuknya kita alokasikan ke bibit pisang yang lain. Nah, yang ketiga, ada berapa bibit pisang yang berpotensi menghasilkan buah, namun hasil buahnya tidak akan maksimal. Emangnya kita bisa tahu hasilnya bakal bagus atau tidak? Jawabannya sangat bisa ya, teman-teman. Kalian bisa lihat dan amati jika pohon pisang kalian seperti ini. Itu tandanya pertumbuhan pohonnya terhambat. Kalau sudah terhambat seperti ini, pohonnya kecil, pendek, jelek, dan juga penyakitan, jangan dikasih pupuk. Dikasih pupuk pun percuma, karena hasilnya pun tidak akan maksimal. Cara mengatasi bibit pisang seperti ini bisa diganti dengan bibit pisang yang baru. Tandanya si bibit pisang yang kita tanam ini bermasalah ya, teman-teman. Tapi jika pohon pisang kita itu ditanam tepat berada di bawah pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohonnya seperti pohon jati, dan lain sebagainya, pokoknya pohon-pohon besar ya, teman-teman, jalan satu-satunya bisa ditebang pohon besarnya. Kalau misalkan pohonnya itu tidak memungkinkan untuk kita tebang, ya sudah, si bibit pisangnya yang kita tebang ya, teman-teman, dan kita ganti bibit yang baru. Kalau misalkan pertumbuhannya masih sama saja seperti yang dulu, nah berarti yang jadi masalah itu pohon besarnya. Jadi jalan satu-satunya yaitu harus ditebang si pohon besarnya. Kalau misalkan nggak memungkinkan, ya sudah, jangan ditanami bibit pisang di area sekitar pohon besar tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap.